Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi mata pelajaran IPA. Hari ini materi 3 bab pertama yaitu pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Mari Ananda simak sampai selesai materi yang Ustazah berikan. Besaran pokok, pengukuran panjang. Pada umumnya, alat yang digunakan untuk mengukur panjang dalam kehidupan sehari-hari ada 3. Yang pertama, penggaris, kedua, jangka sorong, ketiga, mikrometer skrup. Penggunaan setiap alat ukur tersebut disesuaikan dengan objek atau benda yang akan diukur, sehingga diperoleh data yang relatif akurat. Untuk mengukur benda-benda yang berukuran relatif lebih besar dapat menggunakan penggaris. Untuk benda-benda yang berukuran kecil dan memiliki diameter dapat menggunakan jangka sorong. Sedangkan benda yang berukuran sangat kecil dapat menggunakan mikrometer skrup. Yang digunakan dalam pengukuran ada beberapa macam, yaitu penggaris lurus, penggaris siku, dan penggaris gulung. Penggaris yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki skala terkecil hingga 1 mm, sehingga ketelitian penggaris itu adalah 0,5 mm. Ketelitian alat ukur adalah nilai skala terkecil yang masih dapat diukur oleh alat tersebut. Untuk memperoleh data yang benar, setiap pengukuran panjang harus dimulai dari angka 0. Mari Ananda kita lihat contoh soal di bawah ini. Nah, di situ dari gambar di atas didapatkan hasil pengukuran sebesar. Dilihat, dari penggaris ada sebuah benda yaitu balok. Kita lihat skala terbesar dari balok tersebut 5,9, sedangkan skala terkecil dari balok tersebut 3,3. Berarti 5,9 dikurang 3,3 sama dengan 2,6 cm atau 26 mm. Jangka sorong biasanya digunakan oleh para montir dan tukang kunci. Jangka sorong memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan penggaris. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda, diameter bagian dalam dan diameter bagian luar sebuah benda yang berbentuk silinder, serta kedalaman sebuah lubang. Jangka sorong dapat mengukur panjang benda sampai 12 cm. Bisa dilihat Ananda gambar pada slide berikut. Jadi jangka sorong itu memiliki yang pertama itu rahang atas bagian atas, yang kedua rahang bawah atau bagian luar itu biasanya itu untuk meletakkan benda yang akan diukur diameternya. Yang ketiga ada baut penguncinya. Yang keempat bagian atas itu skala utama. Bagian atas itu skala utama, sedangkan bagian bawah itu skala nonius atau skala vernier, yang ujung itu tangkai ukur kedalamannya. Nah, untuk mengetahui ketelitiannya, kita bisa mencarinya sama dengan skala terkecil pada rahang tetap dibagi jumlah skala pada rahang geser, apabila di soal itu tidak ditentukan ketelitiannya. Contoh soal. Ananda, mari dilihat gambar jangka sorong manual berikut. Kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan untuk mengetahui hasil pengukuran diameter benda menggunakan jangka sorong. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu. Kita harus menentukan skala utama atau skala tetapnya berapa, skala noniusnya atau skala verniernya berapa. Oke, skala utama itu skala yang sejajar dengan angka 0. Yang sejajar dengan angka 0 pada skala nonius dan skala vernier. Lihat, yang Ustazah lingkari warna hitam berarti 1,1 cm atau yang ditunjuk pakai tanda tangan. Yang kedua, skala nonius atau skala vernier itu didapatkan dari antara
himpitan antara skala Nonius dan skala Vernier. Berarti dia yang segaris, yang samo garisnya, yang samo. Atas sama bawah itu garisnya sama, sejajar, sama, garis lurusnya sama. Nah, itu yang saja lingkaran warna merah. Berarti yang sama itu ada angka 6 dan angka 7. Karena dia ada 2, 6 dan 7, berarti kita tambahkan, baru dibagi 2, hasilnya 6,5. Baru dikalikan dengan ketelitiannya. Ketelitiannya berapa? 0,01. Berarti 6,5 dikali 0,01. Hasilnya 0,065 cm. Nah, karena kita sudah dapat skala utama, skala Nonius, kita tinggal tambah saja. 1,1 ditambah 0,065, hasilnya 1,165 cm. Oke, sudah dapat ya. Oke, mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan skala 0,01 mm. Alat ini digunakan untuk mengukur tebal sebuah benda yang berbentuk pelat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Mikrometer skrup biasanya digunakan oleh para teknisi peralatan listrik untuk mengukur diameter kawat tembaga yang akan digunakan untuk membuat kumparan. Oke, Ananda bisa dilihat gambar manual pada mikrometer skrup di slide. Jadi, sama seperti jangka sorong tadi, mikrometer skrup juga memiliki yang namanya skala utama, skala Nonius, poros geser, poros tetap, pemutar, dan pengunci. Nah, skala Nonius itu di dekat dengan pemutarnya, sedangkan skala utama itu penggarisnya di antara poros geser dan skala Nonius. Contoh soal mikrometer skrup. Oke, gambar di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran tebal kertas karton dengan menggunakan mikrometer skrup. Sama seperti jangka sorong tadi, kita harus mengetahui dulu skala utama dan skala Noniusnya. Nah, untuk mengetahui skala utama pada mikrometer skrup, yaitu yang dibatasi oleh skala putar. Artinya yang paling dekat dengan skala putar, yang paling dekat. Nah, yang paling dekat itu 4,0 mm. Sudah dapat ya. Sekarang skala Nonius. Skala Nonius itu skala putarnya. Skala putarnya. Skala Nonius itu sama dengan skala putar. Berarti di antara tengah-tengahnya. Nah, berarti 0,30. 0,30. Kenapa 0,30? Karena ketelitiannya itu 0,01. Berarti skala Nonius atau skala putarnya itu 30 dikalikan 0,01 sama dengan 0,30 mm. Jadi, panjang benda itu skala utama ditambah skala Nonius. Berarti 4,0 ditambah 0,30. Hasilnya 4,30. Terakhir, pengukuran besaran turunan. Yang pertama, pengukuran luas benda. Rumusnya, luas sama dengan panjang kali lebar. 2. Pengukuran volume. Rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, Ananda, materi hari ini cukup sampai di sini. Jika bingung atau masih kurang paham dengan materi hari ini, bisa langsung tanyakan dengan Ustazah lewat kolom komentar Classroom. Langsung Ustazah jawab. Jika melalui WA, harus menggunakan nama lengkap dan kelas dan salam. Kalau tidak ada ketiganya, tidak akan Ustazah balas. Tapi kalau di Classroom, Ustazah pasti balas cepat. Oke? Zahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.